Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rangkaian video kali ini, Soulmate akan membahas materi dimensi 3 yang dibagi menjadi beberapa part seperti yang dapat kalian lihat pada diagram alur berikut. Silahkan tonton secara berurutan agar lebih mudah memahami materi, dan link untuk setiap part bisa kalian cek di kolom deskripsi. Pada part 3B ini, kita masih akan membahas jarak titik ke titik, namun dikhususkan pada bangun limas. Silakan kalian simak baik-baik penjelasannya, siapkan catatannya, siapkan cemilannya, minumannya, dan selamat belajar. Ini adalah konsep jarak yang sudah kita bahas di video part 3A. Silahkan bagi yang belum menontonnya untuk menonton terlebih dahulu. Dan kali ini konsep jarak titik ke titik akan kita terapkan pada bangun limas. Berikut berbagai jenis limas yang sudah kalian kenal. Limas segitiga beraturan, limas segi 4 beraturan, dan limas segi 6 beraturan. Nah, untuk menurut pengalaman, limas segi 5 beraturan jarang muncul di soal, sehingga pada video kali ini pembahasan soal akan difokuskan kepada limas segitiga, limas segi 4, dan limas segi 6 beraturan. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh-contoh soal. Contoh soal pertama, diketahui limas segi 4 beraturan TABCD dengan alas persegi dengan panjang AB sama dengan 6 akar 2 cm dan TA 3 akar 13 cm. Jika titik H pada TC sehingga TH berbanding HC sama dengan 2 banding 1, hitunglah pertama tinggi limas, kedua jarak titik A ke titik H. Kita gambar lebih dahulu limasnya. Untuk tips menggambar limas ini, pertama kalian gambar bidang alas terlebih dahulu, lalu tentukan titik tengah dari bidang alas ini dengan cara perpotongan DB dan AC. Lalu dari perpotongan itu silahkan tarik garis tinggi sesuai kebutuhan. Dari puncak garis tinggi tinggal tarik rusuk-rusuk tegak ke 4 sudutnya semua. Oke. Jadi itu adalah tips menggambar limas segi 4 beraturan. Pertama kita masukkan ukurannya. TA adalah 3 akar 13 dan AB 6 akar 2. Oke, kita hitung tinggi limas. Karena tinggi limas ini tegak lurus dengan bidang alas, maka segitiga siku-sikunya sudah sangat terlihat ya. Ada banyak pilihan. Misal kita pilih salah satu segitiga siku-sikunya adalah TOA. Kita copot. Panjang TA sudah diketahui 3 akar 13. Jadi untuk menghitung panjang TO atau tinggi limas, kita tinggal mencari panjang AO. Nah, untuk mencari panjang AO ini perhatikan bahwa limas beraturan ini alasnya adalah persegi. Sehingga AO itu posisinya ada pada diagonal AC. Jadi kita hitung diagonal AC dulu, dan kita tahu diagonal AC itu adalah pada persegi A akar 2 dan rusuknya adalah 6 akar 2, sehingga panjang AC adalah 6 akar 2 dikali akar 2 atau jadi 12. Sehingga panjang AO adalah setengahnya. Sehingga AO adalah setengah dari AC sama dengan 6. Kita masukkan ke gambar. AO-nya 6. Tinggal hitung TO. Kita gunakan Pitagoras. Kita samakan ke angka 3. Berarti 6-nya kita rubah jadi 3 kali 2. Atau 3 akar 4. Sehingga tinggi limas atau TO adalah 3 akar 13 kurangi 4 atau 3 akar 9. Ya, akar 9 sama dengan 3. Maka tinggi limasnya adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Selesai. Jadi tinggi limasnya adalah 9 cm. Selanjutnya kita hitung jarak titik A ke titik H, di mana H-nya adalah pada TC. Dengan TH banding HC adalah 2 banding 1. Oke, berarti TH-nya posisi lebih panjang ya. Karena TH banding HC 2 banding 1, maka kesimpulannya adalah HC sama dengan 1/3 dari TC. HC-nya ini 1, 3-nya dari penjumlahan 2 tambah 1. Jadi 1/3 dari TC. Lanjut kita hubungkan. Dan untuk mencari segitiga siku-sikunya, dalam limas ini silahkan manfaatkan garis tinggi. Karena garis tinggi dia tegak lurus dengan bidang alas. Maka dari titik H ini kita buat sebuah garis memotong AC di G, dan HG ini sejajar dengan TO. Maka akibatnya
di titik G dia tegak lurus. Jadi kita punya segitiga siku-siku, AGH, siku-siku di G, kita copot. Kita belum tahu panjang AG dan HG, maka kita perlu mencari terlebih dahulu. Perhatikan untuk mencarinya, perhatikan segitiga TOC. Nah, di sini TOC, karena tadi HG dan TO adalah sejajar, maka akibatnya TOC akan sebangun dengan HGC. Karena TOC dan HGC sebangun, dan di atas juga kita udah tahu HC sama dengan sepertiga TC, maka panjang GC adalah sepertiga dari OC. Atau sama dengan sepertiga kali 6, tadi kita udah hitung OC-nya 6, sepertiga kali 6 sama dengan 2, sehingga panjang GC-nya adalah 2, dan akibatnya panjang GA yang kita perlukan adalah GA sama dengan AC min GC. AC-nya adalah diagonal bidang, berarti 12 tadi, dikurangi 2 sama dengan 10. Kita masukkan ke gambar, Hg-nya 10, kita tinggal hitung Hg. Karena HC sama dengan sepertiga TC, maka Hg juga pasti sepertiga dari TO. Sama dengan sepertiga kali 9, tinggi 5 tadi, sama dengan 3. Kita masukkan, tinggal hitung, panjang AH, karena nggak bisa disamakan, kita masukkan ke dalam akar semua. 3-nya kita nyatakan jadi akar 9 dan 10-nya jadi akar 100. Sehingga panjang AH adalah akar dari 109. Oke, jadi kesimpulannya jarak titik A ke titik H adalah akar 109 cm. Selesai. Lanjut ke contoh soal kedua. Diketahui bidang 4 beraturan TABC dengan panjang rusuk 12, titik D di tengah TA dan titik E di tengah BC. Hitunglah pertama tinggi limas, kedua jarak titik D ke titik E. Di sini ada bidang 4 beraturan. Perhatikan, bidang 4 beraturan adalah sebuah limas segitiga, di mana keunikannya adalah setiap rusuknya panjangnya sama. Jadi rusuk tegak dan rusuk alas sama, TA, TB, TC, AB, AC, BC, semua panjangnya 12. Oke, kita tarik garis tinggi terlebih dahulu. Dan keunikannya adalah karena panjang rusuknya sama semua, maka semua sisi permukaan limas adalah segitiga sama sisi. Pertama, ABC sama sisi, TAC, TBC, dan terakhir TAB sama sisi semua. Dan terkait segitiga sama sisi ini, ada hal yang wajib kalian ketahui tentang garis tinggi. Perhatikan kalau kita tarik garis tinggi dari titik A, titik B, dan dari titik C, semua garis tinggi semua akan berpotongan di titik yang sama. Sebutlah di titik O. Oke, misalnya nih perpotongan di masing-masing sisinya. Nah, hal uniknya adalah memiliki perbandingan yang sama, yaitu AO banding OE adalah 2:1. CO banding OG juga 2:1, dan BO banding OF juga 2:1. Dimana yang lebih panjang adalah yang mengarah ke titik sudut. Ini sebenarnya adalah teorema pada garis berat, tetapi karena pada segitiga sama sisi garis berat dan garis tinggi adalah garis yang sama, jadi bisa kita terapkan. Oke, kita mulai menghitung tinggi limas. Sebelumnya kita tempatkan dulu titik D dan titik E-nya. D di tengah TA dan E di tengah BC. Kita hitung tinggi limas. Nah, karena tinggi limas ini tegak lurus terhadap bidang, segitiga siku-sikunya mudah dicari. Misal di sini sudah terlihat segitiga TOA. Dia segitiga siku-siku di O. Kita copot, di mana panjang TA-nya adalah 12, kita tinggal mencari panjang AO. Nah, untuk mencari panjang AO ini, kita manfaatkan perbandingan yang 2:1 tadi, sehingga yang kita hitung pertama adalah panjang AE. Di mana AE adalah garis tinggi segitiga sama sisi. Kita gambar bidang alasnya, ABC, kita tarik dari A ke BC, memotong di E, garis tinggi. Nah, di sini karena sama sisi, titik E pasti di tengah-tengah ya. Maka panjangnya adalah AC 12 dan CE setengahnya adalah 6. Kita cari AE-nya, kita samakan ke angka 6, 12-nya kita rubah jadi 6 kali 2 atau 6 akar 4, sehingga AE-nya adalah, CE-nya kita anggap 6 akar 1, sehingga AE adalah 6 akar 4 kurangi 1 atau 6 akar 3. Dan menurut perbandingan, maka AO itu adalah dari titik sudut ya, berarti AO itu adalah 2/3 dari panjang AE, atau 2/3 kali 6 akar 3 sama dengan
4 akar 3. Kita masukkan, AO-nya adalah 4 akar 3, lalu kita samakan ke angka 4, 12-nya kita rubah jadi 4 kali 3 atau 4 akar 9, sehingga tinggi limas atau panjang TO adalah 4 akar 6. Oke, selesai. Jadi tinggi limasnya adalah 4 akar 6 cm. Sekarang kita hitung jarak dari titik D ke titik E. Kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, di sini sebenarnya untuk menghitung D ke E banyak jalan. Bisa memanfaatkan tinggi limas juga, tapi karena di sini posisinya sama-sama di tengah-tengah, perhatikan ada cara yang lebih cepat. Di sini TE dan AE adalah garis tinggi pada sisi permukaan limas. Dan ingat, sisi permukaan limasnya semua adalah sama sisi, sehingga TE dan AE adalah panjangnya sama. Jadi TE dan AE ini panjangnya sama, sama-sama 6 akar 3. Dan karena D di tengah-tengah, TEA adalah segitiga sama kaki, dan D di tengah-tengah, maka sudut ini pasti siku-siku. Sudut D pasti siku-siku. Jadi kesimpulannya, segitiga TDE maupun segitiga ADE adalah segitiga siku-siku di D. Tinggal kita pilih salah satunya. Misal kita pilih segitiga ADE, di mana AD-nya udah ada 6, dan AE udah kita hitung adalah 6 akar 3. Nah, di sini udah sangat enak ya. Udah sama-sama di angka 6. Kita anggap AD-nya jadi 6 akar 1, sehingga panjang DE atau jarak dari titik D ke titik E adalah 6 akar 3 kurangi 1, jadi 6 akar 2. Selesai. Jadi kesimpulannya, jarak titik D ke titik E adalah 6 akar 2 cm. Lanjut ke contoh soal 3. Diketahui 5 segi 6 beraturan TABCDF dengan panjang rusuk alasnya 8 dan rusuk tegaknya adalah 12 cm. Jika O titik pusat pada bidang alas dan P pada rusuk TD, sehingga PD sama dengan 3/4 TD, hitunglah pertama tinggi limas, kedua jarak titik O ke titik P. Kita gambar limasnya. Ini adalah 5 segi 6 beraturan dengan panjang rusuk tegaknya TA 12 dan rusuk alasnya 8. Kita tentukan titik pusat alas di titik O. Lalu kita tarik garis tinggi. Oke, untuk menghitung garis tinggi ini sama, segitiga siku-sikunya banyak pilihan. Misal kita ambil TOA, lalu kita copot. Kita tinggal menghitung panjang AO, dan AO berada pada bidang alas. Nah, di sini terkait segi 6, ada hal yang wajib kalian ketahui juga. Perhatikan bahwa ketika panjang sisi segi 6 beraturan adalah A cm, maka jari-jari dalamnya juga sama A cm. Jadi setiap segitiga yang kecil itu, yang putus-putus garisnya, adalah segitiga sama sisi. Jadi panjangnya A semua dan sudutnya 60 derajat semua. Sehingga kesimpulannya panjang AO adalah sama dengan panjang AB, sama-sama 8. Lalu kita hitung tinggi limas, samakan ke angka 4. 12-nya adalah 4 kali 3 atau 4 akar 9. Dan 8-nya adalah 4 kali 2 atau jadi 4 akar 4. Sehingga tinggi limas adalah 4 akar 9 kurangi 4 atau 4 akar 5. Selesai. Jadi kesimpulannya tinggi limas adalah 4 akar 5 cm. Selanjutnya kita akan menghitung jarak titik O ke titik P, di mana P pada rusuk TD. Sehingga PD sama dengan 3/4 TD, berarti panjang PD lebih panjang ya. Jadi posisinya agak atas. Lalu kita hubungkan ke titik O. Dan sama, kita manfaatkan garis tinggi. Jadi kita tarik dari titik P ini garis sejajar TO. Sebutlah memotong AD di titik Q. Maka di titik Q ini juga, karena dia sejajar dengan garis tinggi, maka pasti tegak lurus. Akibatnya kita punya segitiga siku-siku OQP, siku-siku di Q. Kita copot. Kita tinggal mencari panjang OQ dan panjang PQ. Untuk mencarinya, perhatikan segitiga TOD, di mana TOD ini karena PQ dan TO dia sejajar, maka TOD dengan PQD pasti sebangun. Akibatnya kita punya keterangan bahwa PD sama dengan 3/4 TD, maka
PQ juga adalah 3/4 dari TO. Dan tadi kita udah hitung TO-nya adalah 4 akar 5, jadi 3/4 kali 4 akar 5 hasilnya adalah 3 akar 5 PQ-nya kita masukkan. Dan untuk OQ, kita tidak bisa menghitungnya langsung, kita hitung dari QD dulu. QD juga sama akan 3/4 dari OD atau 3/4 dari 8 sama dengan 6. Sehingga panjang OQ adalah OD min QD sama dengan 8 min 6 sama dengan 2. Kita masukkan. Tidak bisa disamakan, kita masukkan ke dalam akar semua, maka 3 akar 5 jadi 3-nya masuk jadi 9, 9 kali 5 adalah akar 45, dan OQ jadi akar 4. Berarti kesimpulannya panjang OP adalah akar 49 atau sama dengan 7. Jadi selesai, kesimpulannya jarak titik O ke titik P adalah 7 cm. Lanjut. Terakhir, contoh soal 4, perhatikan. Diketahui limas TABC dengan alas segitiga sama sisi dan TA tegak lurus bidang alas. P di tengah TC dan Q di tengah AB. Jika TA sama dengan 3/2A dan panjang rusuk alas A, maka jarak titik P ke titik Q adalah, perhatikan ada keterangan TA tegak lurus bidang alas. TA adalah rusuk tegak, tapi karena ada keterangan tegak lurus bidang alas, maka TA berubah peran menjadi tinggi limas. Akibatnya pada gambar perhatikan, posisikan TA tegak lurus dengan bidang ABC. Jadi, tinggi limasnya sekarang posisinya ada di salah satu sudut bidang alas, bukan di tengah-tengah. Oke, lanjut, masukkan ukurannya. Lalu tempatkan titik P dan titik Q dan hubungkan menjadi sebuah ruas garis. Sekarang kita tinggal mencari segitiga siku-siku yang memuat PQ. Sama, kita manfaatkan garis tinggi, dalam hal ini adalah manfaatkan rusuk TA, jadi dari titik P, tarik ke garis AC sejajar dengan TA. Misal ke R ditarik, lalu hubungkan ke titik Q. Karena P di tengah-tengah, maka R juga di tengah-tengah. Nah, perhatikan, PR sejajar dengan TA. Lalu QR juga sejajar dengan BC. Karena R di tengah-tengah dan Q juga sudah di tengah-tengah, maka QR dan BC akan sejajar. Oke, akibatnya PR sejajar dengan TA, berarti PR juga akan tegak lurus dengan bidang alas. Akibatnya, segitiga PRQ adalah siku-siku di R. Kita copot gambarnya. Kita tinggal tentukan panjang QR dan panjang PR. Pertama, misal kita tentukan dulu panjang PR, perhatikan bidang TAC. Kita copot. TA dan PR tegak lurus. Akibatnya, TAC sebangun dengan PRC. Lalu, karena P di tengah TC, maka PC sama dengan setengah TC. Akibatnya, PR juga adalah setengah dari TA. Berarti setengah kali 3/2A sama dengan 3/4A. Masukkan ke gambar PR-nya. 3/4A. Lalu sekarang kita hitung panjang QR. Perhatikan bidang alas, bidang ABC. Nah, QR sejajar BC. Maka akibatnya segitiga ABC sebangun segitiga AQR. Karena QR juga di tengah-tengah, maka akibatnya dia adalah setengah dari BC atau setengah dari A. Masukkan ke dalam gambar setengah A panjang QR. Lalu tinggal kita gunakan Pitagoras. Kita samakan ke angka berapa? Oke, bukan ke setengah, bukan ke 3/4, tapi lebih enak kalian masukkan ke 1/4 A. Jadi setengah A-nya kita rubah jadi 1/4 A kali 2 atau 1/4 A akar 4. Dan PR-nya 3/4 A rubah jadi 1/4 A dikali 3 atau 1/4 A akar 9. Sehingga panjang PQ adalah 1/4 A akar 13. Jadi dapat disimpulkan bahwa jarak titik P ke titik Q adalah 1/4 A akar 13 cm.
Itulah pembahasan dari contoh soal jarak titik ke titik pada limas. Sebagai penutup, ada sebuah soal latihan bisa kalian kerjakan. Silahkan kalian coba terlebih dahulu. Nanti insya Allah akan kita buat video pembahasannya. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan tetap semangat belajar matematika.